aku sengaja mic wirelessnya aku deketin ke mulut karena apa, suara musik di sini kenceng banget. Kalau misalnya aku nggak begini ya, nantinya suara musiknya itu akan masuk ke record. Nah, jadinya di YouTubeku nggak bisa dimonetisasi ya. Nah, ini aku sekarang ada di Lawu Green Forest, itu ada di letaknya dekat Magetan. Aku nggak tahu ini udah masuk wilayah Magetan atau enggak. Jadi ini tanggal 21 April aku bikin konten di Lawu Green Forest. Nah, kenapa aku mau kesini? Karena aku pengen banget foto-foto di Rainbow Slide yang ada letaknya di belakangku. Nah, ini aku pakai, biasanya itu aku pakai handphone ya, maksudnya kamera handphone, tapi biasanya itu aku pakai kamera depan. Cuman kalau ini aku pakai kamera belakang. Jadi aku nggak tahu apakah hasilnya bagus atau enggak. Aku nggak bisa ngeliat ekspresi muka aku. Kenapa aku pakai kamera belakang? Karena kalau pakai kamera depan itu belakangnya akan tampak backlight. Backlightnya terlalu kenceng, jadi nggak tampak jelas rainbow slide-nya. Nah, jadi letaknya dari Lawu Green Forest tuh sebelum Telaga Serangan ataupun sesudah dari The Lawu Park. Tadi tuh di jalan, sepanjang jalan dari Karanganyar, Pasar Karangpandan itu udah mendung ya, udah ada berkabut. Nah, di sini juga cuacanya berkabut ya, sempat tadi turun hujan. Tadinya tuh aku mau capture dari pintu masuk ke dalam itu sembari aku narasiin, cuman ternyata suara musiknya kenceng ya. Jadi nanti aku potongan dari pintu masuk ke dalam itu aku sisipin di sini, guys. Nah, perjalanan sih kurang lebih 2 jam kurang, guys. Tapi menyenangkan sih. Jadi sebelumnya tuh aku pernah kesini, cuman aku nggak cuman lewat doang di depan. Waktu itu aku bikin konten di Telaga Pasir Sarangan, Lawu Green Forest. Aku datang saat aku nggak tahu ya ini. Kalau menurut versi Muhammadiyah sih ini udah masuk libur Lebaran ya, tanggal 21 April. Tapi sini termasuk sepi sih, enak. Jadi kan bisa puas untuk foto-foto ya. Nah, kalau misalnya ini udah H-2 kali ya dari libur Lebaran, mungkin H+2 itu pasti biar ramai lagi, guys. Perjalanan kurang lebih 2 jam dan menyenangkan karena mulai dari Pasar Karangpandan itu mulai tampak Gunung Lawu ya, walaupun tadi di jalan juga berkabut. Perjalanan kesini mulus banget, walaupun ada jalan yang sedikit rusak, tapi lancar sih. Tadi jalan juga sepi ya. Jadi kalau masuk ke Lawu Green Forest itu tiket masuk itu 20.000. Cuman kalau kalian mau foto-foto di Rainbow Slide ini dikenakan biaya lagi 20.000. Nah, terus kalau untuk jasa fotonya profilnya itu 2.000, guys. Masuk murah meriah sih. Nah, di sini tuh banyak spot foto yang sudah di set bagus. Cuman yang paling aku tertarik ya ini Rainbow Slide. Karena tuh ini mengingatkan sama Dusun Semilir ya di Semarang. Aku udah ada kontennya tuh jauh sebelumnya tuh. Aku kesana tahun 2020 lah, kalau nggak salah ya. Nah, aku pas ngeliat ini, wah mirip kayak Dusun Semilir. Aku juga pengen bikin lagi, guys. Maksudnya pengen foto lagi ya, tapi di tempat berbeda, teman kurang lebih sama lah. Nah, ini aku datang pas jam 12 lewat. Petugasnya tuh lagi sholat Jumat. Jadi sembari nunggu aku bikin opening, aku narasiin. Nah, baru nanti sesudah itu aku foto-foto. Nanti aku videoin saat aku naik Rainbow Slide.
Tadinya tuh, oh ya Mbak, makasih. Yuk, nah, ini aku pesan jus alpukat. Eh, ini suara musiknya kenceng ya, makanya aku deketin banget ke mulut. Jadi supaya suara musiknya tuh kalah sama suara aku ngomong ya. Seperti yang tadi aku bilang kan, nanti aku kasih lihat kalian penampakan laut Green Forest. Ini kayaknya hujan rintik-rintik deh. Tadi aku sempat videoin dari pintu masuk tempat beli tiket sampai jalan sekitar 20-30 meter. Nah pas itu aku baru sadar, wah suara musiknya kenceng banget. Makanya terus udah itu, habis itu aku narasiin di sini guys. Dan pas di pintu masuk tuh beli tiketnya, masuknya nggak dikasih karcisnya, jadi aku nggak bisa capture. Mungkin HP-nya lagi rusak ya, aku juga nggak nanya sih. Nah untuk rainbow slide ini dapat untuk rainbow slide-nya ya, bukan tiket masuknya. Kalau kalian mau foto-foto ataupun naikin rainbow slide, nah ini karcisnya seperti ini guys. Aduh tuh, kalau begini nggak kedengar suara hujannya ya, cuman ini udah hujan nih. Nah terus sembari nunggu hujan berhenti, sembari tukang fotonya atau petugasnya datang lagi, ya aku pesan jus alpukat tuh guys. Sini spot fotonya dipenuhin sama nuansa ini ya, Jepang ya. Ada istana apa ya, menara, aku nggak tahu sebutnya apa. Terus dipenuhi dengan bunga-bunga warna-warni, nah itu guys. Terus akhir-akhir ini emang aku jarang bikin konten ya, apalagi konten makanan aku udah enggan ya. Paling kalau jalan-jalan begini baru aku bikin konten. Kenapa aku begitu? Karena kalau untuk jalan-jalan aku pengen dokumentasi lengkap ya, nggak cuma foto gitu guys. Jadi dengan video tuh aku bisa menceritain pengalamanku yang nggak terceritakan di dalam foto guys. Waktu nyampe sini sih aku nyampe di tanggal 20. Naik bus dari Wonosobo ke Solo, turunnya di Prabon. Kalau aku menurut aku sih itu masih di jalan Samat Riyadi ya, cuman Samat Riyadi belok ke kiri dikit udah gitu. Naik busnya Joglo Semar, dan itu aku sangat berkesan buruk ya, karena di jadwalnya tuh pas aku pesan tiket di online tuh jam 12 nyampe di Solo. Nyata tuh sampai jam 3 lewat guys, baru nyampe di Prabon. Jadi kebantu pusatnya, office-nya dari Joglo Semar. Jadi wah molornya 3 jam guys, 3 jam lebih. Dan untung aku nggak nyewa motor di hari pertama aku datang. Kalau misalnya aku nyewa motor di hari pertama, wah rugi sekali. Aku udah bayar tapi nggak bisa make ya dari fasilitas motor itu. Makanya pilihan terbaik sih kalau untuk jalan-jalan naik kereta ya. Naik pesawat waktu keberangkatannya suka berubah-berubah, main dimajuin seenaknya aja. Naik bus suka molor walaupun. Jadi naik kereta sih paling on time. Paling sama ini belum pernah aku ada keluarnya naik kereta ya. Nah terus nyampe di Solo pun nyaman. Aku dapat penginapan itu nggak nyampe 70.000, tapi menurut aku itu nyaman, ada AC dan nyaman lah, tempat tidurnya juga nyaman, empuk. Kamar mandi dalam enak sih guys. Tempat parkirnya juga luas, kalau kalian bawa mobil juga bisa parkir di situ. Terus di situ juga aksesnya tuh, maksudnya kalau kalian lapar gitu ya, mobil makanan deket ya, jadi enak lah. Dan
nggak salah lah, nggak usah pilih gitu. Padahal mah sebetulnya harusnya tuh aku nginep di Istana Gria ya, terus di cancel. Nah nyata terus aku langsung dapat lagi, beli lagi di Hotel Pajang Indah. Itu lebih murah daripada Istana Gria, tapi nyaman lah gitu guys. Nah tuh, oh ini udah jadi itu tuh rainbow side-nya guys, sudah ada yang naikin. Nah aku habis makan, jadi ada tempat makan tuh ada 2 titik, di dalam dan dekat pintu masuk. Terus yang tadi ya, ini masih hujan gerimis. Aku berpindah tempat karena tadi aku lapar. Terus aku lanjutin di dekat pintu masuk. Ini ada area makan juga, tapi makanannya lebih komplit. Ada makan yang berat. Kalau yang di dalam tuh makanannya ringan-ringan ya guys. Jadi kalau makan ya cari makan yang berat gitu. Kalau untuk ambil kurang suka guys. Oke, lanjutan tadi. Ini aku pakai kamera depan. Kalau tadi itu aku pakai kamera belakang karena aku pengen nampakin view belakangnya ya, rainbow slide-nya. Nah kalau ini aku pakai kamera depan. Terus yang tadi ya, apa yang tentang konten makanan, food blogger gitu ya. Terus dia meminta semacam timbal balik. Ya aku antara setuju dan nggak setuju ya. Ini dengan yang nggak setuju ya. Ya karena ya dia menawarkan tanpa suatu ikatan ya. Maksudnya kalau kali food blogger itu sebelum datang sudah ada perjanjian bahwa dia ngonten itu dengan fee, dengan adanya timbal balik, ya sah-sah aja. Tapi kan dia konten datang dengan keinginan dia pribadi gitu loh. Iya, itu yang aku nggak setujunya kalau misalnya meminta suatu timbal balik ya, atau meminta makanannya digratisin. Setujunya kenapa? Yang konten-konten itu bukan berarti tanpa usaha dan pengorbanan loh, karena aku juga ngerasain gitu loh. Kalau kalian lihat di YouTube itu, kalau gambarnya bagus itu nggak cukup dengan pakai kamera biasa aja ya guys, atau kamera handphone. Mungkin pakai kamera SLR atau kamera mirrorless yang harganya ya puluhan juta. Itu dengan dari kantong pribadi ya. Iya, dengan apa yang sudah dikeluarkan, pengorbanan itu. Kalau si pemilik kuliner yang dibikinin konten gitu ya, entah YouTube, entah TikTok, entah apapun, dan videonya itu pasti harus melalui editing, nggak mungkin cuma nge-capture langsung upload gitu. Pasti hasilnya pasti melalui proses editing, belum pengorbanan atau biaya yang harus dikeluarkan untuk beli laptop untuk ngedit video. Kalau minimal yang 4K itu puluhan juta. Kalau misalnya pemilik kulinernya tidak, ya minimal terima kasih lah. Tapi yang dulu tuh aku sering bikin konten makanan ya, jarang kok aku mendapatkan terima kasih deh, jarang. Ada sih yang malah menggratiskan makanan ya. Cuman ada beberapa juga yang aku tolak. Aku mendingan bayar sendiri, kayak bubur ayam di Bandung tuh. Dia sempet, yaudah mas nggak usah bayar. Nggak, aku bayar aja sendiri. Itu kembali lagi ke masing-masing konten creator ya. Kalau aku sendiri, aku nggak menyebut diriku itu konten creator. Oh iya, jadi itu aku sempat naik rainbow slide-nya, tapi kan lihat penampakannya ya. Nah, seru sih, walaupun cuma beberapa detik doang ya, tapi worth it lah. Fotonya juga bagus. Tadi aku minta jasa foto di Laut Green Forest ya, bagus. Ya kalian harus coba lah, bagus, keren. Nggak kecewa lah main kesini. Walaupun sekarang hujan ya, tapi oke lah. Itulah antara setuju nggak setuju. Dan ini ada pengalaman pribadiku, pengalaman nyata. Aku nggak sebutin nama kulinernya ya, tapi ada di daerah Jakarta Pusat kalau nggak salah. Itu apa ya, jadi kayak akunya merasa apa ya, bukan dimanfaatin ya,
apa ya, kalau di masa itu mungkin tindakan berulang-ulang ya. Ibaratnya kalau udah dikasih hati, minta jantung, minta yang lebih. Ini pengalaman nyata ya, yang aku rasakan, yang aku alami sendiri nih. Jadi aku bikin konten. Nah, pertama tuh aku bikin konten ulas makanannya. Aku bayar sendiri tuh makanannya. Dah. Terus di lain waktu aku pengen bikin konten lagi nih. Aku bikin giveaway. Itu pakai duitku juga, gitu. Jadi giveaway-nya tuh berupa makanan kuliner itu. Jadi aku bagi-bagi makanan kuliner itu ke orang-orang sekitar. Dah. Walaupun aku mensyaratkan untuk mensubscribe ataupun follow, kalau saya mensubscribe YouTube deh. Ya. Oke, itu tapi itu dari duitku pribadi juga tuh, aku bagi-bagi duit. Terus di lain waktu pemilik kulinernya WA aku, mau pinjam duit guys, 500.000 kalau nggak salah. Jadi aku ngerasa, wah ini maaf ya, pemilik kuliner itu kok aku apa ya, nggak ada timba baliknya gitu, kok jadi malah mau ngutang. Ya itulah, makanya aku antara setuju dan nggak setuju gitu. Aku juga, ya itu yang aku alamin gitu guys. Ya orang anggapnya itu, oh ya ini ada konten kreator mau konten gitu, padahal itu sebagai bahan promosi juga ya kuliner tersebut. Tapi malah tidak ada rasa bersyukurnya, dalam arti timba baliknya gitu loh, yang nyata ya. Entah ucapan, minimal ucapan lah, Mas terima kasih ya syukur-syukur digratisin, syukur-syukur malah dibayar ya. Tapi kan malah netizen menghujat ya. Kalau kalian tahu gitu, konten kreator berapa pengorbanan dan biaya yang harus dikeluarin. Ya kan, kalau yang ngomong kan, oh kan dia berbuat baik. Ya, kan, kalau yang ngomong kan menawarkan diri sendiri. Berbuat baik tuh mendingan ke orang-orang yang tahu diri. Emang salah kalau mengharapkan balasan, masalah. Tapi kadang-kadang sering juga lah orang-orang malah bukan, mending kalau nggak ngebahas apa-apa ya, tok malah responnya malah negatif gitu loh. Ibaratnya tuh kita berbuat balik, tok kok muka kita malah diludahin gitu. Ada, aku juga ngerasa kayak gitu ya. Makanya mendingan dia berbuat baik ke orang-orang yang tahu diri aja gitu. Atau kalau kalian bisa mau berbuat baik benar-benar tidak sama sekali tidak mengharapkan balasan, jujur ya, yang orang nggak tahu aku siapa, yang nggak jauh lah dari tempat aku tinggal juga. Ini ada quote yang bagus nih yang aku dapat dari sosmed. Kalau perbuatan baik jangan diulang-ulang, orang itu menjadi menganggapnya, orang yang menerima kebaikan itu menganggapnya itu jadi tuntutan. Oh berarti lain kali gue bisa minta sesuatu nih dari dia. Itulah, jadi lebih baik kalau mau berbuat baik sama sekali tidak mengharapkan balasan ya, apapun itu ucapan ya, memang berbuat baik ke orang yang jauh dari tempat tinggal kita, nggak kenal kita siapa, ya udah. Tapi kalau kita berbuat baik ke orang-orang yang di sekitar kita, kadang perbuatan baik itu jadi tuntutan ke orang yang berbuat baik. Oh kan gimana belum ngasih ini, berarti lain waktu ngasih lagi ya, harus terus menerus tuh. Kalian sampai aku ngomong tuh tentang opiniku, kalian nanti lihat lagu Green Forest. Terus juga kalian lihat, jadi kalau kalian mau naik ke Rainbow Slide-nya tuh kalian akan ngeliatin kantin kecilnya ya. Terus itu ada penyewaan baju juga, temen kayaknya aku nggak capture. Naik ke atas bentar dikit, nggak capek naik ke atasnya. Aku pikir bakal tinggi banget ya. Hujan juga udah berhenti, bentar lagi juga aku mau jalan. Kenapa aku bikin videonya begini? Jadi klip yang aku ambil di Green Forest aku sisipin di sini, karena di dalam tuh suara lagunya kenceng banget. Jadi aku ngomong aja, aku deketin mic nih guys, supaya suara aku ngomong nggak kalah sama suara musik, dan semoga suara musiknya itu nggak ikut kerekam ya. Yang komen bakal menghujat ya,
tujuan bahwa konten kreator tuh jangan mengharapkan imbalan gitu atau timbal balik dari bikin konten. Dia kan itu atas dasar kemauan sendiri. Iya, tapi kan dari konten itu si pemilik kulitnya juga dapat timbal balik. Apalagi kalau yang konten tuh food vlogger terkenal ya. Ya kalau kalian udah ngerasain sendiri sih, kalau yang konten, bagi konten kreator pasti setuju lah bahwa tindakan untuk meminta imbalan itu atau timbal balik atau respon positif itu ada hal yang wajar sih. Kalau aku sendiri ngerasain sendiri, aku pribadi ya aku pernah ngerasain kayak gitu. Bahkan ya aku tetap setiap kali aku konten rata-rata aku bayar makanannya sendiri kok. Tapi jarang sekali aku cuma mengharapkan rasa terima kasih ya. Itu pun jarang aku dapetin. Malah ya itu yang tadi aku cerita tuh, ada satu ya yang bayar makanan sendiri tuh pas pertama kali konten di tempat kuliner itu. Kedua aku konten lagi, aku bikin giveaway pakai duitku sendiri. Pas 3 tahu-tahu tuh di pemilik kuliner itu WA mau minjem duit 500.000. Nah habis ini juga aku mau ke tempat wisata yang lain. Oke, makasih sudah menonton kontenku Pau Green Forest. Ini hariku kedua di Solo. Jangan lupa subscribe dan pantau ya.